Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Adil Ahmad, mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2015 semester 5. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Jadi yang pertama adalah apa itu manajemen sekolah? Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata manajemen sekolah. Manajemen sekolah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan sekolah. Jadi apa itu manajemen sekolah? Secara singkat dapat dijelaskan bahwa manajemen sekolah yaitu proses manajemen yang terjadi di sekolah. Kita pahami manajemen adalah suatu proses tindakan pengelolaan yang terjadi di sekolah. Sekolah sendiri adalah institusi yang dikelola. Jadi manajemen sekolah jadi artian mengelola sekolah. Manajemen hampir sama dengan administrasi, cuma lingkup manajemen lebih kecil daripada administrasi sendiri. Jadi manajemen sekolah proses dari administrasi tapi yang lebih kecil. Jadi kemudian kita akan membahas tentang proses manajemen. Seperti diketahui bahwa proses manajemen lebih familiar atau lebih terkenal dengan nama PWAK. PWAK yaitu P untuk planning, O untuk organizing, dan A untuk activating, dan C untuk controlling. Kita akan bahas satu persatu dari keempat unsur dari proses manajemen tersebut. Jadi yang pertama adalah planning. Planning atau bisa diartikan sebagai perencanaan. Merencanakan di awal. Jadi mengelola diawali dari proses planning. Manajemen diawali dari proses planning, yaitu perencanaan. Dalam menyusun sebuah perencanaan, kita harus memahami berprinsip pada SMART. Seperti terlihat pada gambar bahwa SMART is good. Lalu apa itu SMART? Yang pertama adalah spesifik. Spesifik artinya dalam menyusun sebuah perencanaan kita harus spesifik atau detailnya. Jadi seperti apa rencana kita itu bisa dijelaskan dengan sangat detail dan kita bisa dipahami dengan sangat mudah gitu. Kemudian measurable adalah diartikan sebagai terukur. Jadi perencanaan yang kita buat bisa diukur keberhasilannya, diukur bagaimana tingkat keberhasilannya dan progres keberhasilannya seperti apa. Dan yang ketiga yaitu achievement. Ini berarti bahwa perencanaan yang kita buat itu tidak mengada-ada. Berarti ibaratnya sebuah perencanaan itu benar-benar bisa dicapai, bukan sebuah impian belaka yang nggak mungkin buat bisa dicapai. Yang ketiga adalah realistik, ya, bersama dengan pseudo realistik, lebih ditekankan kepada sumber daya yang ada. Berarti sumber daya yang ada itu seperti apa, perdagangan yang ada seperti apa. Realistik maksudnya bisa tercapai, real banget, nyata, bisa direalisasikan secara nyata. Kemudian time berkaitan dengan measurable tadi, itu sesuatu yang diukur tentunya punya waktu, dan time sendiri waktu keberhasilan itu diukur. Jadi lebih tepatnya jangka waktu dari pelaksanaan dari planning tersebut itu seberapa lama, bisa dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa dikategorikan menjadi 3, ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi seperti itu prinsip dari manajemen, harus SMART, spesifik, measurable, achievement, realistic, dan time. Dan ini adalah kegiatan yang ada pada proses planning. Yang pertama adalah menentukan tujuan, dalam hal ini tujuan sekolah. Tujuan sekolah sendiri dapat dispesifikasikan sebagai visi dan misi. Visi adalah tujuan jangka panjang, jangka yang lama, sementara misi adalah tujuan jangka pendek yang ditentukan tentunya untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi satu visi, terdapat beberapa misi di tiap periode, dan misi tersebut akhirnya mencapai visi pada jangka yang telah ditentukan. Umpamanya kita bikin visinya 10 tahun, maka tiap tahun progresnya harus seperti apa sehingga visi tersebut bisa tercapai.
Yang kemudian adalah menentukan strategi dan teknik. Jadi setelah visi misi sangat gamblang dijelaskan, kita akan menasar di bagaimana cara mewujudkan misi tersebut, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian teknik apa yang tepat biar efisien, biar efektif, biar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tapi juga hasilnya bisa memuaskan dan bisa capai program-program dari sekolah tersebut. Nah, yang ketiga adalah menentukan standar dan indikator baseline. Kalau tadi kita sudah berusaha tentang measurable dan time, jadi standar dan indikator ini juga kurang lebih adalah ukuran dari keberhasilan dari rencana tersebut. Seperti apa standarnya dan seperti apa indikatornya, kita buat satu persatu dari misi-misi itu. Jadi misi punya satuan standar, dan standar itu mempunyai beberapa indikator keberhasilan, dan tentunya juga punya rentang waktu dalam mencapai itu dan bisa diukur, dan akhirnya kita bisa tahu apakah program itu berhasil atau tidak. Proses yang kedua adalah organizing. Jadi setelah kita membuat sebuah planning yang tepat, rencana yang matang, kemudian kita akan membentuk sebuah organisasi untuk merealisasikan rencana tersebut. Dalam proses organizing yang pertama yaitu adalah menentukan struktur organisasi. Struktur organisasi itu berupa bagian-bagian. Kalau kita pernah masuk ke OSIS atau ke organisasi kampus lainnya, tentunya ada ketua, wakil ketua, dan beberapa departemen. Seperti itulah juga yang ada di sekolahan. Jadi mereka punya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan seksi-seksi di tiap bagiannya. Punya ada seksi kurikulum, ada seksi kemahasiswaan, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita membuat sebuah bagian, kita akan menempatkan orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang ada di situ maksudnya adalah semua guru-guru ataupun semua jajaran yang siap untuk masuk ke dalam bagian tersebut. Dalam menempatkan posisi ini ada sebuah prinsip yang harus kita atur, yaitu interact. Jadi orang yang akan ditempatkan, jangan sampai ada kakek, jangan sampai ada ini masuk ke sini karena kenalannya dari kepala sekolah itu sangat tidak relevan untuk kedepannya. Nah, setelah bagian sudah diisi dengan anggota-anggota, ini bagian dari pembagian tugas. Jadi program apa aja yang tadi ditetapkan secara planning, kemudian akan dibagikan tugasnya berdasarkan dari bagian tersebut. Listnya akan dibuat dan teknik strateginya juga akan diberikan kepada setiap anggota dari yang masuk ke dalam struktur organisasi tersebut. Kemudian proses actuating atau aktualisasi, proses pelaksanaan. Di proses actuating yang pertama ada commanding berkaitan kepada ketua untuk mau memerintah bawahannya. Jadi bagaimana ketua harus bersikap, bagaimana ketua harus bersikap kepada bawahannya, seperti apa cara ketua untuk memotivasi bawahannya. Semua itu tercakup dalam proses commanding. Ketua yang hebat pasti akan membuat bawahannya nyaman untuk bekerja. Yang kedua adalah proses communicating. Jadi tidak hanya sekedar memerintah, ketua juga harus ada komunikasi antar personil yang ada di dalam situ, antar guru, antar bidang kemahasiswaan dan bidang kurikulum, antar struktur organisasi baik itu vertikal maupun horizontal. Harus ada komunikasi yang jelas, dan sangat penting juga komunikasi itu untuk kemajuan dari sekolah tersebut. Yang ketiga adalah proses directing atau arahan. Ini lebih ke pengarahan bagaimana sebenarnya teamwork dibentuk. Jadi proses directing lebih condong ke teamwork seperti apa yang dibentuk dan bagaimana kinerja teamwork tersebut. Dan yang terakhir dari proses manajemen adalah controlling atau pengawasan. Fungsi dari pengawasan yaitu untuk mengawasi dan melihat melihat seberapa jauh perkembangan dari program-program yang telah dicanangkan di perencanaan.
Yang pertama adalah penentuan standar kerja. Standar kerja dalam arti kita akan menentukan poin-poin apa saja yang perlu kita awasi agar ada ukuran jelas bahwa kinerja dari setiap bidang itu punya kinerja dari setiap bidang itu dianggap baik. Jadi kinerja seperti apa poin-poin kita buat. Kemudian yang kedua adalah pengukuran prestasi dasar. Setelah poin-poin apa indikator apa yang telah kita buat, proses kontrol itu adalah mengukur prestasi kerja kita. Jadi dia akan sebuah rapat besar yang di situ akan dibahas mengenai program kerja yang ada dan seperti apa perkembangan dari program kerja yang ada tersebut. Kemudian yang terakhir adalah koreksi terhadap penyimpangan. Jadi dalam hal ini kontrolnya bertugas untuk mengkoreksi terhadap apa saja yang lemah selama ini dan apa saja yang perlu diperbaiki, koreksi apa saja yang perlu dilebihkan. Jadi seperti kita akan memberikan reward kepada mereka yang bagus dan kita juga memberikan punishment kepada mereka yang buruk. Dan koreksi ini sangat penting tentunya untuk kemajuan dari organisasi tersebut. Terima kasih. Demikian adalah paparan manajemen sekolah dari saya. Saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat mengenai manajemen sekolah ini, silahkan komen-komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.